Banyak orang menumpuk-numpuk uang tapi lupa menikmati uang. Banyak orang mencari harta tapi lupa menikmati harta. Tahu-tahu wis tuwa, mati. Kira-kira 24 jam kuwi tumindak apikmu karo elekmu keh ndi? Kita enggak pernah khusyuk menggunakan mulut untuk beribadah. Tapi kita terlalu betah menggunakan mulut untuk ghibah. Tapi kita hidup di dunia, kenal dengan pemilik dunia, tahu dengan peraturan dunia. Sing duwe dunia itu siapa kita tahu. Tapi kita enggak pernah nyaman. Mila mbak-mbak sing karaoke ana tamu, kok tamu macam-macam pengen ngambung. Sorry, corona. Jawab langsung. Corona. Wah malah nantang. Wani pira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka selalu saja saya mengatakan Tuhan itu selalu menjadi pelayan yang baik bagi hamba-hambanya. Tetapi hamba tidak pernah menjadi pelayan yang baik bagi Tuhannya. Allah itu care dengan kita, tapi kita nggak pernah care dengan Allah. Selalu saja kita menempatkan hubungan kita dengan Allah, kita selalu menganggap Allah itu seperti ambulan. Kenapa seperti ambulan? Kita sering menganggap Allah itu seperti ambulan. Dibutuhkan saat darurat saja. Kalau darurat baru ingat Allah. Kalau enggak darurat lupa dengan Allah. Lak tamune oke banget lali karo Gusti Allah. Tapi lak ora ana tamu baru kelingan Gusti Allah. Ya Allah tamu kula teng pundi? Kok ora do teko niki pripun? Tapi lak tamune oke, ayo ngaji. Wis tahu. Begitu enggak ada tamu baru ingat Allah. Lah kalau kita ingat Allah hanya dalam keadaan ketika enggak ada tamu, tak dongake muga-muga kowe belas ra duwe tamu tak kandhane. Maka seharusnya apa? Duwe tamu ran duwe tamu tetap kelingan Gusti Allah. Maka ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk introspeksi. Yang dalam bahasa agamanya kita mengenal bahasa muhasabah. Untuk minta maaf. Untuk banyak minta maaf. Walaupun di mana-mana sekarang isinya minta maaf toh. Tadi Panglima masuk ATM, begitu masukkan ATM, mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Minta maaf. Maka kalau dulu saya ditanya sama santri saya Putri, bah, kalau cari suami itu yang seperti apa sih? Carilah suami yang pintar minta maaf. Jadi kalau ada pria minta maaf saat dia salah, itu berarti pria itu adalah pria yang jujur. Kalau ada pria minta maaf saat dia tidak yakin dia benar, dia adalah orang bijaksana. Tapi ketika ada pria yang minta maaf meski dia itu benar, saya ulangi. Kalau ada pria yang minta maaf meski dia yakin dia benar, jelas itu adalah suami. Soalnya wong wedok ora tahu salah. Pasal pertama itu istri tidak pernah salah. Kalau istri ada salah, pasal keduanya adalah lihatlah pasal pertama. Jadi ora tahu salah. Maka muhasabah tahun ini Imam Hasan Al-Basri beliau membagi dunia ini menjadi 3 golongan. Imam Hasan Al-Basri, beliau membagi hari itu hanya menjadi 3 saja. 1 hari kemarin, 2 hari esok, dan yang ketiga adalah hari ini. Kata Imam Hasan Al-Basri. Ya kan? Kemarin, besok, dan hari ini. Cukup itu saja yang dibagi oleh Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama adalah hari ini. Yang pertama adalah hari kemarin. Hari yang sudah pergi dengan segala isinya. Yang kita tidak akan pernah mampu kembali ke hari esok. Kecuali Doraemon dengan kotak ajaibnya. Kantong ajaib. Kita nggak bisa kembali. Maka ada bahasa mahfudzah itu begini. Baidatul yaumi khairum min dajajatil ghadi.
telur hari ini itu lebih baik daripada ayam esok hari. Saya ulangi. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok hari. Kenapa? Karena kalau telur hari ini kamu sia-siakan, kamu tidak bisa menjamin telur itu bisa menjadi ayam esok hari. Kue hari ini menyanyiakan telur, tak anteni dadi ayam besok. Ini sebenarnya konsep bersyukur supaya kita tidak tulul amal, tidak panjang angan-angan. Saya nunggu supaya jadi ayam. Bisa jadi pecah. Sekarang ini loh, Nduk, siapa yang bisa menjamin telur itu dingkremi mesti jadi pitik? Enggak ada yang bisa menjamin. Ini cangkeme sapa to? Krek. Wah, lagi pasangan. Oh. Rada diunggah ndase diunggah ke titik, Nduk. Mosok yo ndase iki pasangan ndungkluk kaya mbak-mbak ra nampa tamu kae. Nah. Kok sepi ibu iki dodolan apa? Wong ora kulaan kok dodolan. Kemudian dalam bahasa lain dikatakan apa? Tidak akan kembali hari-hari yang telah kamu lewati. Enggak mungkin balik. Makanya kemudian konsep kebahagiaan itu, kalau para sahabat yang diajarkan oleh Nabi itu apa? Kita itu ngerencanake urip ki ra usah terlalu suwe. Enggak usah terlalu suwe. Coba kalau kita merencanakan hidup itu dari tidur sampai tidur lagi, itu kan enggak banyak angen-angennya. Kita itu terlalu banyak pengangen-angen, terlalu banyak ngen-ngen. Itu kenapa? Karena merencanakan hidup itu terlalu panjang. Aku uripku sok 70 tahun. Saiki aku nakal, umurku saiki 20 tahun. Tak program nakalku sampai umur 30 tahun. 40 tahun aku mulai rodok sugih. 50 tahun aku pensiun. 60 tahun aku haji. Orang hanya berpikir manisnya tok. Tidak pernah berpikir pahitnya. Tidak pernah berpikir pahitnya. Loh, kowe lak ngrencanake ngono kuwi. Sing iso njamin umurmu tekan 60 tahun sapa, Nduk? Makanya kalau kita mau berbuat baik, perencanaan kita nggak usah terlalu jauh deh. Kapan? Dari mau tidur sampai tidur lagi. Makanya sesuatu yang sudah kita lewatkan nggak mungkin bisa kembali lagi. Wes. Umpama bisa kembali lagi, Pak RW ki karepe yang balik meneh nom iso ganteng kaya Gus Miftah. Kan sudah nggak mungkin. Sudah nggak mungkin. Makanya orang tua itu nggak boleh sombong, anak muda juga nggak boleh sombong. Canom pamane sombong karo wong tua ngene. Aku karo Pak RW ki hebat aku. Apa? Mesti maksiate luwih akeh Pak RW tinimbang aku. Soalnya apa? Pak RW luwih tua tinimbang aku. Anda lupa. Memang Pak RW karena usianya sudah tua, maksiatnya lebih banyak daripada kamu yang masih muda. Tapi kamu juga harus ingat, salate Pak RW luwih akeh tinimbang awakmu sing jek enom. Betul enggak? Senajan to RW ini jarang sholat, umpamane. Enggak, kita itu enggak boleh sombong dengan orang tua. Kan anak muda mengatakan begini, cah enom ki dosane titik. Ya bener, cah enom ki dosane titik, tapi amalnya juga baru dikit. Wong tua kuwi dosane oke, tapi amale piye-piye wong tua luwih akeh daripada cah enom. Maka kalau pintunya seperti itu enggak ada kita kemudian sombong itu. Hari kemarin, rasa balik itu. Kamu hari ini sudah enggak bisa kembali ke masa mudamu dulu. Ora iso. Kemudian yang kedua adalah hari esok. Kalau hari esok ini mungkin saja engkau tidak bisa menjumpainya. Hari kemarin kamu sudah tidak bisa kembali, hari besok belum tentu kamu bisa ketemu dengan dia. Coba hari ini, sekarang angkat tangan. Siapa yang bisa jamin nafasmu sampai besok pagi? Enggak ada. Makanya saya punya kiai di Nganjuk, itu luar biasa. Kalau saya cerita beliaunya itu enggak habis pikir ya. Itulah tingkat keimanan yang paling tinggi menurut saya. Beliau itu punya santri 6.000. Semuanya gratis, makan, minum gratis. Setiap malam dia masuk dapur, itu ada makanan apapun di situ, dia bilang sama Bu Nyai,
tolong semua makanan yang tersisa di dapur itu dikasih tetanggamu sebelum kamu tidur. Jadi ada beras, ada sayuran, ada mie, semuanya disuruh ngasih tetangganya. Ditanya Pak Kiai, kalau semuanya kita berikan kepada tetangga, besok anak santri kita makan apa? Besok kita makan apa? Jawaban Pak Kiai ini apa? Apa kamu masih bisa menjamin nyawamu bisa sampai ketemu besok pagi? Coba. Saya tuh pengen punya makom seperti itu. Nggak punya ketakutan terhadap apa yang belum terjadi. Sementara kita hari ini coba malam bekerja sampai pagi, tujuanmu apa? Lah sesuk anak bojoku kepiye? Sesuk anak-anakku kepiye? Sesuk uripku setahun lagi ke depan bagaimana? Padahal belum ada jaminan kita bisa ketemu dengan hari esok. Tak pikir-pikir begini ya, kita itu banyak yang gak waras. Begitu orang itu mau mati, sing dipikir apa? Anak turune. Wah, kok aku wis tuwek meh mati, anakku rong mapan, nomor 1 baru rabi, nomor 2 rong megawe, nomor 3 jek sekolah. Lah sesuk aku mati kepiye? Wong sugih, aku aja mati dhisik, aku pengen ngek anakku perusahaan siji, mobil siji tak pituruti. Iki salah. Kudune sing urip kuwi mikir sing wis mati, ora kok sing arep mati mikir sing urip. Itulah tamaknya, rusaknya manusia itu di situ. Sehingga kemudiannya terjadi apa? Muncul ketakutan-ketakutan. Lah aku ra ngene sesuk manganku kepiye? Anak bojoku kepiye? Paling gampang beginilah. Suami istri hidup bahagia, anaknya cilik-cilik. Ndelalah sing lanang mati. Biasanya tetangganya ngomong apa? Waduh, mesake kayak bojone karo anak-anake ya. Anake jek cilik-cilik, sing lanang mati, sok uripe kepiye? Ini bahasa ngawur. Padahal dia itu hidup, anaknya hidup, istrinya hidup. Bukan karena suaminya, tapi karena dihidupi oleh Allah. Apalah bojone mati kok otomatis dia gak bisa mangan. Ya ra iso. Wong dia makan apa enggak bukan karena suaminya apa, tapi karena Allah. Kamu gak pernah tahu, kadang-kadang ditinggal mati suaminya malah istrinya bahagia. Soalnya apa? Dirabi sing luwih ganteng, luwih sugih. Loh. Ada gak kejadian seperti itu? Oke. Wih rondo-rondo rungokno kuwi. Kita itu sering itu loh. Kalau bahasa saya ngeremehke Gusti Allah gitu loh. Ana bapake mati, duwe anak cilik-cilik. Waduh mesake sok anak-anake sing ngopeni sapa? Sing ngopeni Allah, karena selama ini dia itu hidup, bisa makan, bisa minum, bisa pakai baju. Itu bukan karena suaminya, karena dicukupi oleh Allah. Kenapa kemudian kita percaya pada makhluk? Sehingga kadang-kadang apa? Karena kepikiran kita itu terlalu panjang ke depan. Megawe ki sing durusi mung donya tok. Banyak orang menumpuk uang, menumpuk harta. Tapi kadang-kadang apa? Lupa menikmati uang. Banyak orang ngumpul ke duit tapi ra iso menikmati urip. Jadi saya itu punya kawan, Pak. Duitnya kayak umum, tapi awan bengi dipikir mau kerja, kerja, ditumpuk. Makan saja ngirit. Ojo disimpan. Uangnya banyak, keluar kota, hotel melati pas-pasan. Kalau konsepnya sederhana ya nyuwun sewu. Sekarang begini ya. Kalau saya punya uang, saya kemudian uangnya cukup. Kudune saya bisa menikmati hidup saya, golek hotel sing rada apik, mangan sing enak. Karena punya uang. Saya punya uang, golek hotel sing elek, mangane pas-pasan macam-macam. Itu zalim enggak kepada diri kita sendiri? Menurut saya zalim itu bukan sederhana. Banyak orang menumpuk-numpuk uang tapi lupa menikmati uang. Banyak orang mencari harta tapi lupa menikmati harta. Tahu-tahu wis tuwa, mati. Kalau kemudian harta warisan jatuh kepada anak istri yang tahu dengan suaminya yang mati, mending aku sedekah ke panti asuhan atas nama bapak saya yang mati. Lah anakmu ora ngerti karo awakmu, malah nggih narkoba. Nggih medok macam-macam dan sebagainya. Apa sing mati kira nangis? Kita jangan pernah meragukan itu. Umpamane panglima mati umpamane, apa Miftah mati. Sesuk santri ini kepiye? Aku kok yayahan men to. Umpamane aku ngene. Wah Gusti Allah, kula ampun mati riyen. Mungkin aku kula mati sing ngajine sarkem sapa? Umpamane. Paling malaikate bengok. Cangkemmu mif. Apa rumangsane sing gelem ning ngajine sarkem mung kowe tok. Liyane akeh. Kowe iki iso ngaji mergo aku kata Allah, ora mergo kowe ampuh.
Kok kowe saiki jek iso ngaji ning kono Miftah? Mergo kowe dikersake karo Gusti Allah. Lah ora ngersake ora iso kowe ning kono, kata Allah. Jadi kita itu kepedean gitu loh. Kepedean. Hari besok yang jelas belum tahu kita bisa hidup apa enggak. Semuanya mau petani siji-siji. Aku kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Begitu direncanakan tahu-tahu mati muda. Perencanaannya ambiar tak kadang. Kita boleh bersiap diri, tapi jangan kemudian kamu bisa menjaminkan dirimu bisa ketemu masa depan. Ora iso, Pak. Saya ulangi ya, masa kemarin kita nggak bisa kembali. Kowe wis reso nom meneh tak kandhani. Kamu jangan ngimpi kembali ke perawan lagi. Makanya tadi saya bilang, gadis itu dipanggil nona, begitu menikah dipanggil nyonya, pakai NY. Kenapa ibu ketika menikah itu dipanggil nyonya, NY? Karena begitu Anda menjadi nyonya tugasmu apa? Nyapu, nyetrika, nyuci, nyeboki anak, nyenengke wong lanang. Nyusoni bapak, nih NY. Nyoh gitu Pak. Maka kalau kondisinya seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Dhisik syukur. Dan kita tidak mesti mendapatkan apa yang kita sukai. Maka saya mengatakan apa? Kita memang tidak bisa selalu mendapatkan yang kita sukai. Maka saya selalu menyukai apa yang saya dapatkan. Lah, makanya coba Nduk, kita evaluasi setahun ini. Kira-kira tahun 2020 ini, satu, coba dijawab. Yang kamu lakukan lebih banyak pahalanya apa lebih banyak dosanya? Jadi lah ngitung rasa setahun ya, suwengi saja. Ini ya. Bismikallahumma ahya wa bismika amu turu. Tangi turu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Seterus sehari beraktivitas sampai tidur lagi. Kira-kira 24 jam kuwi tumindak apikmu karo elekmu keh ndi? Jangankan kok bangun tidur, mas-mas iki lho arepe turu gawe dosa kok tak kandhani kok. Nembe arepe turu gawe dosa. Padahal lah mbrengkal iki sah lah. Ora duwe bojo kok mbrengkal, ayo. Padahal kalau mau tidur dewe Kanjeng Nabi, kamu baca syahadat, malam Jumat baca tabarok supaya kalau mati kamu baik, ya kan? Baca istighfar. Wes. Begitu bar maca astagfirullahaladzim, rampung dongane ini tek buka HP. Merem-merem ndelok video. Wow. Wes dosa meneh. Apa? Video 19 detik. Wah, aneh guys. Begitu nonton 19 detik, matanya reso turu. Wah, tangannya mulai gerilyas. Dosa meneh. Kok suruh kali Tante Rosa. Tangan-tangan Rosa pun umpamane. Wis dosa, Pak. Lah ora ya. Arturo reso matane golek-golek kontak kira-kira sapa sing iso dicodoti. Wis mulai ini. Ndelok sing urung turu sapa didelok saka Instagram ojo ijo ana ya ngene. Itu baru mau tidur loh. Coba. Mana aku jengkel acara yang radio Star FM kan. Pagi-pagi live. Ustaz, tadi malam kan bulan puasa. Tadi malam saya mimpi basah. Saya bangun-bangun jam 6. Bagaimana? Apakah saya harus meneruskan puasa saya? Apakah batal? Teruskan. Kan kamu mimpi. Tapi saya belum mandi, enggak masalah. Karena mimpi. Saya bangun jam 6. Ya teruskan puasa kamu, enggak batal puasanya. Iya. Tapi nganu Pak Ustaz, kenapa? Saya tadi kan mimpi belum puas, terus tak lanjutkan sendiri lah. Biajingan ya aku. Malah diterus ke dewe lah ya. Selo karir. Bangun, ada? Bangun. Lanang karo wedok iki biasanya dalam rumah tangga
Tangine dhisik ndi? Sing wedok. Mila tak aku, wedok, rata-rata wedok wis. Walaupun saya laki-laki, kalau saya pasti duluan daripada Bunda. Loh, tanya Bunda. Sing tanginya apane matane iki lho. Rondo. Pokoknya ingat ya, kalau laki-laki nikah dengan janda, sudah tidak ada malam pertama. Adanya malam terusan. Malah kayak daster. Bangun. Tapi saya meyakini mayoritas orang Islam, orang Indonesia itu yang bangun duluan siapa? Istri. Mila saya meyakini istri itu lebih hebat daripada suami. Wong wedok kuwi tangi dhisik turune keri. Rata-rata perempuan gitu. Delok aja. Coba gimana perempuan tuh gak hebat? Pagi bangun duluan. Nunggu bojone salat subuh, sing lanang bangkong, sing wedok cedek geni. Wis mikir kopine sing lanang, mikir sarapane anak mau berangkat sekolah. Pagi ngedusi anak. Ngeterke anak sekolah rata-rata ya mbok-mbok. Ya kan? Nah. Lihat aja, ibu-ibu semuanya wis. Pulang ngeterke anak sekolah, apa yang terjadi? Masak nggih bojone. Bojone ning sawah ngeterke sarapan untuk suaminya. Mulai awan, wancine turu umbah-umbah. Sore titik ternyata tonggone ana ewuh rewang. Mulai ngajari anak sinau. Ya toh? Bengi arepe turu ngudang anake, rampung ngudang anake ngudang bapakne. Ora leren wong wedok itu. Makanya wong lanange kurang ajar. Wong lanang takoni, "Apa suamimu?" Cari uang sama dengan kerja. Ya toh? Laki-laki itu jatahnya suami itu cari uang, kerja. Dianggap cari uang itu adalah kerja. Oke. Begitu istri, cuci baju, istri. Nyetrika, istri. Nyapu-nyapu, istri. Mandiin anak, istri. Suapin anak, istri. Beresin rumah, istri. Apa meneh? Lipaten cucian, istri. Nidurke anak, istri. Masak, istri. Ngelayani keperluan suami, istri. Bengi jek kerja online, bojone masih lagi. Bojone kerja online, istri. Ngono wong lanang dengan santainya ketika ditanya, istrimu kerjanya apa? Di rumah saja. Matamu gitu. Apa-apa wong wedok kok di rumah saja kepiye? Kerjane wong wedok iki luwih abot daripada wong lanang tak kandhani. Ngono kok bojomu apa ning omah? Nganggur ning omah. Mbahmu kuwi nganggur. Kowe ra iso dadi bojomu. Tak ewangi nduk kowe nduk. Tenan. Mila aku luwih seneng wong wedok daripada wong lanang, ra seneng karo wong lanang. Nganti digawake mau kena barang. Nganti wong wedok tak gawake mau kena. Mah gawake mau kena wong lanang, dienggo apa? Makanya gue mau tuh, kemana Abah bilang tuh, tetap jadi istri sing dandan, sing ayu. Oh, malah nggak perlu dandan, udah nikah kok pakai dandan. Kamu nggak tahu, pelakor lebih kejam, lebih angker daripada kuburan tak kandani. Wedok dilawan, sangel. Makanya apa? Dalam 24 jam saja lebih banyak kemaksiatan yang kita lakukan daripada ibadah. Didelok per organ. Cangkem we. Ayo, kira-kira cangkem iki oke HP apa eleke? Sing paling cetha iki apa? Mau salat, maca donga di dalam salat kesusu pengen ndang rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Bolin amin. Itu ibadah loh. Ndonga ya Allah ya Allah ya Allah amin rampung itu loh. Mila kenapa kul huwallahu ahad itu disebut surat Al-Ikhlas? Karena kalian paling ikhlas kalau imamnya baca kulhu gitu loh. Play lepas wae. Tapi lah lagi ngerasani menghibah karo tanggane, khusuk ora rampung-rampung. Lah cangkeme sing ngrasani wong ora rampung-rampung. Wis. Continue. Begitu bojone teko, "Yu, wis sore jane rong rampung." Diteruske sesuk ya Allah lah. Ngrasani nganggo episode ki lah ya. Wong ngrasani kok bersambung iki lho.
Sesuk teko meneh, wingi tekan ndi obrolane? Ya Allah. Wong ya teko iki. Jilbabe ya pink. Itu loh. Kita nggak pernah khusyuk menggunakan mulut untuk beribadah. Tapi kita terlalu apa? Terlalu betah menggunakan mulut untuk ghibah. Wis lak ngrasani wong iki jan A to Z pakai rampung-rampung tak kandhane. Ono ae celah iki. Jane wong iki ra iso ngomong, tapi lak ngrasani tangga, ora mandek cangkeme ngono. Sambuh tenan kok. Iki apa mbiyen iki mboke ngidame nguntal kroto cangkeme. Penulis naskah. Penulis naskah. Makanya umpama Allah ngersake aku rabi, aku pengen ngerabi wong Arab kok. Tenan. Dadi lek sing wedok bojoku nesu, ngwak langsung toh seolah-olah mendengarkan tartil Quran. Begitu ke bojoku langsung aku bengok, sadaqallahul adzim. Maka hari esok nggak ada yang tahu. Disitulah kemudian kita diminta untuk introspeksi. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wal tangdur. Dan hendaklah setiap pribadi itu melihat nafsu ma qaddamat lihad. Apa yang dia perbuat untuk keesokan harinya. Sangumu apa? Sangu yang dimaksud itu bukan sangu harta, bukan sangu uang. Sangu amal, sangu akhirat. Waktu kita itu disibukkan habis untuk perkara-perkara dunia. Tapi kita lupa dengan perkara-perkara akhirat. Mila kadang-kadang kayak saya nyetok gawa ini. Mungkin iki gingiling ki awakmu. Sing awakmu terlalu kebablasan. Oh aku ini bar diwenehi. Mungkin karo Gus Miftah isin aku ora salat. Minimal pertama kali isin dulu aja enggak apa-apa. Ya kan? Kok Gus Miftah sering bagi-bagi mukena. Aku pengen awakmu kelingan. Kan Gus Miftah sering bilang, pada dasarnya cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Tapi yo bojone dhewe, kowe ne sarkem kok ngibadah iki lah ya ora. Angel. Kowe kok ngendi? Kok sarkem? Ngopo? Malam sunah Rasul. Matane. Mengingatkan saja. Yang belum punya mukena kemarin ngajung mana? Apa dua mukena tapi wis elek. Udah elek. Tak wenehi pokoknya. Tapi ini menehi sedekah lo ya, bukan mas kawin lo ya. Mas kawin sak mene mbane, wah locot dengkulku. Kamu juga minta anak PGM. Loh, kamu penghuni sarkem. Penting saya ikhlas bagi sajadah, bagi mungkin ini saya ikhlas. Tapi itu nggih salat. Orang gelap. Malah gelemek. Iki sih bae kata cie. Mbah sapa jenenge lali aku? Sapa? Mbah Surip. Gadah mungkin nambah. Kula paringi mungkin apa, Purun? Purun. Napa Mas kawin? Wal tangdur nafsum maqaddamat lihad. Hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang dia perbuat untuk keesokan harinya. Akhirat pilih. Ngene ya. Awake dhewe iki urusan donya sing wis ana jaminane tiap hari galau. Tapi urusan akhirat sing rung ana jaminane ra tau galau. Wis iki masalah. Masalah. Urusan harta dunia yang Allah itu menjaminnya, kita masih sering galau. Tapi urusan akhirat, surga sing rung ana daminane awake dhewe ra tau galau. Urusan donya sing wis ana jaminane bendina difikirke, urusan akhirat sing rung ana jaminane ra tau difikirke. Kalau saya urusan dunia, saya punya prinsip kok. Apa? Ra usah mbok aja dipikir. Apa kuwi bahasa Inggrise? Don't matter sing. Aja mbok pikir. Don't matter sing. Aja ki don, mbok ki mother, pikir ki sing. Ngapas ngono kuwi. Don't matter sing, ngambil banget lho iki. Aja mbok pikir.
Aja mbok pikir. Don't mothersing. Ya aja mbok pikir kan bahasa Inggrisnya kuwi. Masih ingat dulu perumpamaannya Gus Miftah? Apa? Lungguh ning pesawat, ingat-ingat ya. Ini udah lama saya sampaikan ini. Duduk di pesawat, kita itu naik pesawat, duduk, yang belum kenal dengan pramugari dan pilotnya kita merasa nyaman. Apapun peraturan dalam pesawat kita mengiyakan. Seluruh penumpang tolong duduk, lungguh. Ikat pinggang tolong dikencangkan, manut. Jendela dibuka kita mau berangkat, manut. Nah, itu. Jangan ke toilet dulu, cuaca baru buruk, manut. Ngisingmu diempet, mana. Cuaca buruk, kita manut. Padahal nggak kenal karo pramugari, nggak kenal dengan pilot, manut. Dan ayem, lungguh plek. Nggak kenal dengan siapa pilotnya. Naik pesawat. Tapi kita hidup di dunia, kenal dengan pemilik dunia, tahu dengan peraturan dunia. Sing duwe dunia itu siapa kita tahu. Tapi kita nggak pernah nyaman. Piye ya. Pertanyaan saya satu, kamu itu lebih percaya mana? Lebih percaya pilot apa percaya Allah? Rata-rata kita percaya pilot. Buktinya apa? Numpak pesawat ayam kok ning donya ra ayem. Piye. Wong lak kakean piye, sok mati nih yo piye. Milo oke wong mati matane mendelik nih kayak. Soalnya percaya, kowe urip ning donya ngibadah karo aku. Malah takon, piye? Gitu loh. Kowe ora usah mikir, uripmu tak jamin karo aku. Lah piye nih gitu. Sing matane piye? Wong kakean piye kok gitu loh. Oh, piye. Pitik piye kae lho ya. Pitik cilik kae lho. Kuwi begitu mbok niki berangkat keluar dari kandang, dia itu percaya bahwa mbok ini pulang pasti bawa makanan untuk anaknya. Seperti percaya. Kenapa? Karena dia yakin mbok ini itu hanya ngambil, bukan nyari. Karena sudah disiapkan oleh Allah. Awake dhewe iki mung garek njikok tak kandhen, ora nyiptake. Wong kowe ora nyiptake duit, ora nyiptake panganan kok. Wis ana krane, awakmu tinggal buka. Padha karo aku pengen ngombe iki garek nyedot. Wis ana panggonane. Lujune apa? Ora tahu percaya karo sing gawe degan, ora tahu percaya karo sing gawe banyu, malah mau piye. Urip kok kan piye, esuk matimu yo piye. Ayo nyebut piye. Ora percaya awake dhewe. Yang tadi Abah sampaikan di Platinum apa? Harusnya makhluknya Allah yang paling protes itu siapa? Cecak. Modale golek nafkah mau nganggo ilat, rezekine nyamuk sing mabur, kamangka cecak ra iso mabur. Kuwi cecak kudune misuh, biya jigo Gusti Allah iki. Rezekiku mabur kok aku ra iso mabur. Tanganku ora iso obah. Jajal. Ngono ku santriku dak takon, "Bah, cecakne kok kelone pripun?" Matamu dak takon. Aku jawab, "Cecak kae cetok kelone ra tau mlumah." Lak mlumah tiba. Mila kok ana cecak tiba kuwi berarti cecak nembe, kelon lali dek. Lari kujengan. Lepas senang. Berarti cecake kelone piye? Dogi style. Bener tiba soalnya. Nganggo sabuk pengaman kok, Bang. Mosok ya kelon nganggo sabuk pengaman. Cecak. Harusnya dia protes sama Allah. Tapi begitu cecak galau, Allah mengatakan kepada cecak apa? Kowe rasa galau. Benar kamu tidak bisa terbang. Alat mencari nafkahmu hanya lidah. Tapi percayalah dengan keakbaranku, kata Allah. Apa bentuk keakbaran Allah? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Datang seekor nyamuk hap. Artinya apa? Bukan cecak yang mengejar tapi nyamuk yang datang. Kenapa Allah menciptakan mekanisme seperti itu? Karena Allah memberikan cecak alat mencari nafkah berupa lidah dan dia tidak bisa terbang. Maka bentuk keadilan Allah bukan cecak yang mengejar tapi dia yang didatangi. Awakmu mbak, walaupun 10 bulan kita kayak gini. Awakmu sing karaoke kerja coba. Cukup suaramu tok. Kalau tangan nyekel mic jadi duit.
Kok suaramu entek? Iso golek duit nganggo apa? Ilat umpamane. Pengalaman matamu, pengalaman. Aku ki mung diceritani panglimane iki lho. Sarine ngono. Apa yang ngono Pak RW? Coba, entong nang jero godhong gedang. Ora tau macul, dibuka lemu. Ora nentong kuru. Iki ben bocah-bocahku iki sing senajan tau kahanan kaya ngene awakmu belajar matur nuwun karo Gusti Allah. Apapun keadaan kalian. Stop. Lemu untung, ora nonton setruk. Telah diketemukan seekor entung di dalam daun pisang dalam keadaan setruk. Ora ono. Saobah-obahmu iki dadi dhuwit le. Mila wong Jawa mbiyen apa? Bismillah sangger betah entuk opah. Diniati ngibadah. Wes. Yang perlu kita siapkan adalah waltang durnaf summa qaddamat lihad. Ya Allah. Ini ki donyane pun tuwa. Penyakit kata. Paku-pakune agama jenengan pun pendet, cabut. Padahal kata Rasulullah apa? Sesungguhnya Allah innallaha la yaqbidul ilma. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu. Intizaan yang tazi'uhu minal ibad. Dia mengambilnya secara langsung. Walakin yakbidu biqabdil ulama. Cara mencabutnya adalah dengan mengambil ulama satu-satu. Dan itu adalah merupakan musibah akhir zaman, tanda-tanda hari akhir. Jadi Allah kan juga ilmu kondonya kira langsung juga wud enggak. Tapi satu persatu orang yang dititipi ilmu oleh Allah yang namanya ulama ini diambil satu. Pakune agama. Maka kalau bangunan itu mau dicabut, mau dimbruk ke karo Gusti Allah, caranya gimana? Diambil satu-satu pakune. Ambruk suwe-suwe bangunannya. Apakah dengan keadaan seperti ini kita tidak bisa mengambil pelajaran darinya? Naudzubillah min dzalik, kok kebangetan men awake dhewe iki. Wis tuwa iki nduk negarane nduk. Donyane iki wis tuwa. Apalagi kalau sampai kemudian Allah menakdirkan kita ketemu dengan Dajjal, iso hilang imane awake dhewe. Makanya ya introspeksi diri untuk memperbaiki. Gusti Allah jan kula maksiat, matur nuwun kula pun dititipi mukena saking Gus Miftah. Senajan to kula maksiat, tetep kula pengen ngibadah. Senajan to kula tasik mau dalu, tasik karaoke, tasik ngombe, kula mboten bakal ninggalke salat kula. Kula mboten ninggalke ngibadahe, kula mboten ninggalke salate, kula mboten ninggalke sedekahe. Mok niati. Dia doang deh. Karena kita enggak pernah tahu. Wal tangdur nafsu maqaddamat lihat sambil membangun optimisme. Jadi gini ya, keadaan seperti ini membangun optimisme supaya kita lebih yakin dengan keakbaran Allah. Jangan sampai kemudian pesimis. Lah wong ngerti wong iki kabeh bakal mati, mung nunggu antrian. Tapi ra tau siap-siap. Apa mana pejabat lucu. Urung mesti iso dadi presiden, wis mulai kampanye ngalor ngidul pengen dadi presiden. Wis nyiapke duit nggih nyalon presiden. Mati sing wis mesti datang waktunya ora tau disiapke. Kuwi lak goblok uteke. Ya aku barang iki. Makanya kalau sekarang disyukuri, mangan jek krasa enak. Irung jek iso ngambung. Disyukuri. Mila mbak-mbak sing karaoke ana tamu, kok tamu macam-macam pengen ngambung. Sorry, corona. Jawab langsung. Corona. Kowe malah nantang. Wani pira. Ini yang bagi mukena mbak siapa? Sing dipasrahi siapa? Mana Bu Rani? Ran? Rene Ran? Tak pasrahke kowe Ran. Udah ada daftarnya ya? Nanti Pak RW berhubungan dengan Mbak Rani ya. Berhubungan daftarnya.
Deg-degan. Tiwas deg-degan. Bu Rani pengen mendekati siapa? Mendekati Pak RW? Oh Pak RW. Oh anaknya? Oh anak oleh demek, oleh ngutang. Ini ada 65. Diprioritaskan yang belum punya. Terus diprioritaskan sing mukenane wis elek, wis rusak. Tapi pesane Gus Miftah pokoknya dinggo salat. Wis dieling-eling pokoke. Isuk bar bengi karaoke, isuk salat. Kan tasik mabuk, wis ora apa-apa pakai salat. Minimal aku mergo ra penak karo Gus Miftah wis diwenehi rukuh ora salat. Berangkat dari ra penak, insyaallah lama-lama menjadi penak. Oh, ngawale ku ya ra penak ning kene suwe-suwe betah kok. Saya jadi member. Ini yang enggak punya coba ngacung, yang enggak punya. Dua apa tiga orang sini tak kasih secara simbolis. Jikonin Mbak Rani. Sing enggak duwe blas ini munggah ini tak kasih. Ini yang enggak punya sini, yang enggak punya sini tak kasih. Secara simbolis. Engko liyane Mbak Rani. Jelok telu. Dua lagi. Ini yang enggak punya sini maju 3 orang. Bon Pak RW. Yang 3 orang, satu lagi. Satu lagi mana? Duduk. Usah nyedak toh. Kan aku wedi. Mbak sini. Enggak satu lagi. Kamu enggak punya mukena di rumah? Enggak. Lah kenapa? Oh, belum pernah punya. Udah punya suami belum? Oh, belum. Wisul Arabi, Mas kawine ngene iki wae. Wah, malah seperangkat alat masak berserta kondom-kondomnya. Nah, dikesuran Dok ya. Sah. Tuh, Mbak siapa? Sah matamu kok sah iki lho. Kamu juga nggak punya? Ya, satu lagi siapa ya belakang? Ya, nanti yang bagi lainnya nanti aja habis pengajian, jangan sekarang. Ya. Nanti aja. Dah pun, dulu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Nanti kalau kurang tak golek lagi, santai aja. Aku sama kamu kurang apa sih? Aku perhatian sama kamu, tapi kamu nggak pernah perhatian sama aku. Aku selalu nyenengin kamu, tapi kamu belum pernah nyenengin aku. Modus. Ya, ada pertanyaan? Laskar Jogja, Mbak. Pemuda akhir zaman, Laskar Ora Aji. Surip kan jalo, wis tuwa. Wingi duit saiki rukuh. Sesuk katokku mak jaluk. Rep. Mbak Surip ta mriki kalih sinten? Oke, Mbak, jenengan gak ada anak mboten? Nggih niki Mas Indah aku anak nggih. Mbak Surip aslinya mana Mbak jenengan, Mbak? Kudus ya? Jualan rokok. Oh, rokok apa, Mbah? Oh. Oke. Duite papat dikek telu. Dongake, Mbah. Jenengan naksir oleh Mas Indra. Aja dijapi. Mati dhisik nakmu cilik kok. Nggih. Ada pertanyaan? Enggak ada. Yes, selawatan bareng-bareng kok. Aja bengi-bengi. Pak Polisi, Pak Tentara matur nuwun. Wis melu ngaji pengawasi. Melu ngaji. Yo, selawatan gek mulih bekerja. Ya mulih kerja piye to? Ya kerja-kerja wae. Mlaku liwat aja diampirke, mas aku liwat diampirke. Mengke lak kurang ngomong aja. Masa aku lewat di Bajuli. Tanjung Priok paune kobong, monggo Gus pinarak kamar kula tasik kosong. Sangat. Jan. Hasbi Rabbi Jalla
Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah matur nuwun, konsumsinya silakan dibagi. Ayo sekone dibagi le.